Jika pantai dan matahari terbenam rasanya merupakan kombinasi yang apik bagi Anda, maka Pantai Hondu di Pulau Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara mesti disambangi. Apa saja yang bisa dilakukan saat menanti senja di Pantai Hondu? Simak selengkapnya di video ini. Menggunakan kulu-kulu. Nah, jadi kulu-kulu sendiri itu terbuat dari anyaman bambu. Nah, proses penangkapan ikannya itu pada saat air surut. Setelah air surut, mereka akan mencari umpan. Umpannya itu ada berupa batu, ada berupa kaum yang ubi, bisa jadi umpan. Selamat datang di Desa Kuloha. Momen menikmati pemandangan langit berubah menjadi jingga kian berkesan jika dilakukan di pantai yang minim dari sentuhan tangan manusia. Dari sekian banyak pantai cantik di Indonesia, Pantai Hondu yang terletak di Desa Kolosaha, Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menawarkan pengalaman berbeda. Tapi sebelum kita melihat betapa indahnya matahari terbenam di sana, ada sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan sembari menunggu semburat senja. Saat menginjakan kaki di pelabuhan penyeberangan Tomia pada siang hari, nampak pemandangan menarik di mana warga menangkap ikan kecil di air yang dangkal. Sebelum ke Pantai Hondu, mampir dulu ke pantai lain di Desa Kolosoha, yakni Pantai Soha. Kita bisa melihat kapal-kapal yang sedang dirampungkan. Di dekat sini juga ada situs budaya menarik, namanya Pombuata, batu besar yang dahulu jadi tempat menaruh sesajian, bagian dari ritual kepercayaan masyarakat setempat yang ingin meminta kesembuhan. Setelah menaruh sesajian, orang-orang di masa lalu akan mandi di seli, sebutan untuk mata air di desa itu. Air payau yang mengalir di sana dahulu dipercaya bisa menyembuhkan beragam penyakit kulit. Nah, di situ ritual-ritual untuk menurut kepercayaannya masyarakat menghilangkan semacam penyakit kulit. Selain itu juga menurut para tetua di sini, sebelum misalnya mereka berlayar ke berlayar atau merantau gitu, nah biasanya dia ke situ dulu. Dia simpan seperti beramal atau simpan sesajian. Kalau dulu. Dari Pantai Soha, kita pindah ke tempat pembuatan kerajinan tangan. Ada berbagai macam pernak-pernik yang bisa dibeli di sini. Mulai dari pegangan pintu sampai hiasan dinding bisa ditemukan di tempat ini. Setelah melihat proses pembuatan hiasan kayu berbentuk ikan, barulah kita menuju ke Pantai Hondu yang tidak terlalu jauh dari jalan raya. Istilah hidden gem memang pantas disematkan untuk Pantai Hondu. Pantai berpasir putih dan lembut ini sungguh menawan. Sembari menanti senja, kelompok sadar wisata One Soea dalam uji coba paket wisata yang didampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara akhir September lalu mengajak kami untuk melihat proses pembuatan ikan asin bersama nelayan setempat. Ikan yang sudah dibersihkan sisiknya kemudian disayat dan dibelah dua. Garam berukuran besar disapukan ke permukaan ikan, lalu dijemur selama setengah jam. Selesai semua itu. Ya, kan cuma airnya garam itu yang masuk ke dalam dagingnya. Kemudian dibersihkan lagi dari sisa garam, dijemur lagi hingga kering. Ketika matahari sedang terik, prosesnya memakan waktu hingga 2 hari. Jika mau berenang dan snorkeling, Pantai Hondu adalah tempat yang tepat. Sebab terumbu karang dan ikan warna-warni berseliweran di bawah air.
Tapi, jika ingin bersantai saja, Anda bisa menikmati kelapa muda di pantai sambil bercengkrama bersama teman-teman. Biasanya, masyarakat atau wisatawan mulai berdatangan ke pantai pada sore hari. Bagi warga setempat, pantai ini menjadi salah satu tempat yang menyenangkan untuk menyambut senja. Bahkan berkemah sambil makan malam di alam bebas. Pantainya masih asli, jarang dijamah orang gitu. Jadi untuk kualitas pantainya juga keren, untuk karangnya juga lumayan bagus. Buat teman-teman yang mau nginap di sini bisa. Yang penting bawa peralatan campingnya. Siluet romantis senja akhirnya muncul di Pantai Hondu dan ternyata sesuai dengan ucapan warga setempat. Pantai Hondu memang tempat yang tepat untuk melihat matahari tenggelam di Cakrawala. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Nanin Yuniar, Kantor Berita Antara, mewartakan.